Halo, bertemu kembali dengan saya masih dalam modul Social, Emotional, and Character Development, dan masih mengulik tema mindfulness yang sudah saya post di video yang uh, kemarin ini ya. Tapi sekarang saya ingin lebih fokus untuk lebih mengulik mindfulness ini untuk mengertikan lebih dalam. Karena ini adalah sesuatu yang lumayan baru ya kalau di negara sini, baru atau lama sih sebetulnya, karena saya ingin menggunakan referensi dari Richard J. Davidson. Beliau ini bekerja dengan His Holiness Dalai Lama. Beliau ini mengadakan riset uh, karena beliau ingin melihat apa yang terjadi di dalam otak ya secara sains waktu uh, monk atau monks itu di yang ya pendeta-pendeta Buddha itu uh, mereka waktu bermeditasi bagaimana reaksinya dari otak mereka dan juga dalam kesehariannya, dan beliau mengadakan riset uh, dengan His Holiness Dalai Lama itu beberapa tahun ya untuk mengadakan riset apa itu uh, kenapa orang dapat begitu calm dan dapat bersabar seperti Buddhist monks itu gitu. Dan untuk mengetahuinya secara sains begitu. Nah, beliau ini ya Richard Davidson ini berdasarkan risetnya akhirnya berkesimpulan kalau mindfulness ini mempunyai tantangannya. Apa saja tantangannya? Dalam dunia keseharian kita itu distractibility itu ya, distraksi dari seluruh kehidupan, apa yang terjadi orang-orang sekitar dan kejadian-kejadian itu sangat sangat besar ya. Jadi menurut beliau itu 40 hampir 49% itu eh, kita ini manusia itu tidak memberikan perhatian ya kepada apa yang mereka kerjakan. Jadi mereka mengerjakan tanpa fokus. Ya, itu hampir setengahnya. Itu salah satu tantangannya kenapa mindfulness itu dibutuhkan. Yang lain itu kesepian, ya, loneliness. Dan saya sudah menyinggung mengenai dalam social issue waktu itu. Saya menyebutkan data juga dari researcher yang lain. Kalau orang yang merasakan kesepian atau dikucilkan, itu mereka lebih mempunyai kemungkinan besar untuk meninggalnya itu lebih besar. Hampir 45%, hampir setengahnya. Jadi yang kecanduan narkoba, yang misalnya mereka kecanduan alkohol itu masih di bawah kemungkinan untuk meninggalnya itu. Tapi kalau mereka merasa kesepian, itu kemungkinan meninggalnya itu paling besar, 45%. So, ini salah satu tantangannya kenapa Richard Davidson ini mau mengungkit-ngungkit ya soal kesepian, perasaan kesepian itu. Dan yang berikutnya, yang ketiga itu negative self-talk dan depression, yang juga akhir-akhir ini sangat-sangat sudah sekarang sudah sangat agak terbuka ya, sudah dibicarakan mengenai mental health atau depression ini, dan
juga negative self talk ini itu seperti apa ya, negative self talk itu kita itu sepertinya di dalam pikiran tuh ada chatter, ada yang berbicara, dan pembicaraan itu negatif, dan pembicaraan itu negatif mengenai diri sendiri atau orang lain. Jadi segalanya negatif. Uh, dan ini menurut data itu sangat terjadi banyak di uh, perempuan dan teens dan teenagers, ya, yang anak-anak remaja. Dan oleh karena itu bunuh diri itu menjadi satu fenomena yang terus bertambah dan sangat meresahkan, ya, karena mental illness atau kejiwaan ini ada beberapa orang yang merasa itu adalah stigma, dan itu masih menjadi stigma di uh, komunitas kita, ya, apalagi di orang-orang timur itu, ya, susah sekali membicarakan mengenai itu. Dan kemudian yang terakhir, tantangan yang disebabkan karena itu mindfulness diperlukan itu kehilangan tujuan hidup, kehilangan meaning and purpose of life, ya. Jadi arti hidup, tujuan hidup itu jadi kacau gitu, jadi tidak ada. Dan itu biasanya yang juga memicu apa ya, meninggal lebih cepat gitu. Ya, jadi itu jadi semua yang ada di pikiran kita itu mempengaruhi tubuh kita secara biologisnya. Dan kalau kita sering kali mendengar kalau sedang sakit itu harus salah satu obatnya bukan hanya obat secara medicine, ya, maksudnya secara sains, tapi juga harus in mind juga. Jadi harus tenang, harus tidak terlalu stress out, itu akan membantu penyembuhan. Dan itu sudah dibuktikan, ya. Nah, apa yang dapat membantu supaya kita menuju lebih dekat dengan mindfulness atau kesadaran itu, ya? Kita harus aware, ya, awareness. Jadi kita harus sadar, kita harus dapat menahan atau mengontrol diri kita dari segala distraksi yang ada di sekitar kita. Distraksi apa saja, kejadian-kejadian atau orang-orang ataupun apa yang benda-benda di sekitar kita. Jadi kita mampu mengontrolnya, dan juga kita tahu persis apa yang kita kerjakan, apa yang kita mau, dan apa tujuannya. Dan ini tidak gampang, seperti saya pernah menyinggung di video sebelumnya, itu sepertinya di depan kita itu ada pikiran-pikiran, ya, pikiran-pikiran mengenai apapun yang belum tentu diperlukan, itu lewat di depan kita, tapi kita harus berusaha lean back, kita ke belakang supaya mereka ini hanya lewat. Jadi distraksi itu hanya lewat saja, kita tahu ada di sana, tapi kita biarkan mereka lewat, dan kita lebih fokus dengan apa yang diperlukan untuk kita fokuskan pada saat itu. Jadi tidak mengerjakan sesuatu, tapi juga memikirkan yang lain. Kita ambil satu persatu, tentunya dengan urutan yang betul, prioritas yang betul, ya. Karena dalam hidup ini kan harus kita tahu kita harus berencana juga, harus ada planning, dan planning yang matang, ya. Jadi awareness, ya, kesadaran dengan dan juga bukan hanya itu
kesadaran itu mengontrol diri ya, lebih lebih pada mengontrol pikiran kita yang tidak bisa kita kerjakan dalam satu go ya, itu harus dipraktekkan berkali-kali. Itu memerlukan keahlian juga ya, kadang itu susah kan untuk memfilter pikiran kita dan memfokus hanya apa yang kita perlukan saja, itu kan susah ya. Kemudian yang kedua itu saya juga sudah saya ulang kembali ya, ini semua itu dalam setiap video itu pasti saya ada sedikit membicarakan diulang lagi ya. Begitupun ini yang kedua, yaitu mengenai koneksi, bonding kita dengan atau hubungan kita dengan dunia luar, dengan orang-orang di sekitar kita, dengan keluarga kita yang paling terdekat. Itu yang paling penting ya, kita pupuk dulu hubungan kita dengan keluarga sebaik mungkin, dan kemudian dengan teman dan komunitas, akhirnya dengan lingkungan semuanya. Jadi ini dari sisi nurture ya. Jadi connection itu, bonding itu, hubungan itu harus dibangun. Dan saya pernah menyinggung juga dasar dari semua hubungan dan koneksi ini adalah rasa percaya. Kita dapat dipercaya orang lain dan kita mempercayai orang lain. Ya, jadi kita harus pupuk itu dari pertama. Kemudian juga kita perlu insight. Insight itu seperti apa ya? Ada naratif, ada kita itu memaparkan diri kita secara positif. Jadi kita mempunyai pikiran yang positif, tapi bukan hanya mempunyai pikiran yang positif, pikiran tersebut ditumpahkan dengan ekspresif kita. Ya, jadi secara naratif kita harus positif. Jadi seperti apa? Seperti kita memaparkan diri kita dengan apa adanya, seperti yang kita bilang vulnerability itu, kerentanan kita dengan apa adanya, dengan tulus, dan juga kita selalu berpikiran secara positif dan tidak menghakimi orang lain, tidak menghakimi kejadian di sekeliling kita. Ya, jadi kita dengan optimis dan juga positive thinking, dan kita bangun itu naratif kita positively, secara positif ya. Dan itu tidak bisa sekaligus, kita harus bangun dari fondasinya ya, dan kita bangun diri sendiri dengan naratif positif sehingga kita dapat membantu keluarga kita, anak-anak kita, atau orang-orang di sekitar kita untuk juga bernaratif secara positif. Insight ini selalu positif ya. Yang keempat ya, seperti yang kita bicarakan tadi di tantangannya, kita harus mempunyai tujuan hidup. Tujuan hidup itu ya, saya juga pernah membicarakan mengenai tumbuh kembang anak ya, yang kalau sampai remaja pun kadang-kadang kita, kadang-kadang sampai dewasa kita belum menemukan apa itu tujuan hidup ya, purpose of life. Ya, itu harus, kalau kita sudah menemukan itu ya, harus dibarengi dengan perbuatan yang sesuai dengan tujuan kita itu. Ya, jadi apa yang kita tujukan, apa yang kita pikirkan dalam pikiran itu, kita kita realisasikan dengan perbuatan kita. Ya, dan kita juga mempunyai, kita sudah mengetahui arah kemana yang kita harus pergi, dan kita sudah mulai bergerak ke arah sana. Semua perbuatan kita menuju ke arah yang kita sudah
bangun itu yang kita sudah diri kita sudah setuju kalau kita akan menuju ke satu arah itu. Strategi atau secara realnya ya, apa yang dapat kita kerjakan untuk membangun mindfulness secara lebih kuat ya. Ini harus dikerjakan dan dikerjakan berkali-kali ya, karena seperti yang saya bilang, semua ini seperti latihan, tidak bisa langsung dapat gitu. Misalnya waktu bangun tidur itu biasanya, ini juga susah untuk saya, tapi saya biasakan selama 3 menit atau 4 menit itu untuk kita merefleksikan ya, memfokus apa yang kita rasakan, yang kita tahu apa yang terjadi waktu itu. Mungkin tujuan akhirnya kita bisa jadi meditasi ya, tidak usah lama-lama, 3 menit. Dan saya mulai dengan breathing exercise ya, dengan bernafas, menghela nafas sepenuh paru-paru dan mengeluarkannya dengan pelan-pelan ya, dan fokus apa yang kita rasakan. Dan setelah itu, kalau untuk saya ya, yang lain boleh apa saja gitu, tergantung dengan keadaan atau keadaan keluarga ya. Kadang-kadang habis itu sudah sibuk dengan mengurus keluarga, atau saya beruntung dapat kadang-kadang ya menyediakan waktu untuk beribadah pagi ya secara online. Itu juga membantu saya untuk lebih memfokuskan untuk hari itu. Dan kemudian usaha kita yang selanjutnya itu kita harus nourish your mind. Nourish your mind itu seperti mengumpani atau memberi makan jiwa kita dengan apa? Yaitu kalau saya dengan ibadah ya, dengan membaca banyak buku, dengan menghadiri webinar, menghadiri workshop orang-orang yang mau berbagi mengenai apa saja yang saya bisa gunakan untuk membantu klien-klien saya atau murid-murid saya gitu. Dan juga kita harus selanjutnya ya, kita harus dapat mengurangi bias. Jadi bias ini kan biasanya dimulai dengan karena kita menghakimi ya, kita menghakimi seseorang atau menjudge seseorang dari luarnya. Nah, itu kita harus kurangi. Jadi kita harus melihat kejadian atau orang itu dari apa adanya, dan tidak hanya dari kulitnya saja. Kita jangan cepat menghakimi sebelum kita tahu apa yang ada di dalamnya. Ya, apapun itu. Kemudian juga dengan meraih tidak harus kesuksesan, tapi misalnya kita mempunyai goal ya, mempunyai goal apa saja. Goal misalnya minggu ini saya ingin membaca dengan maknanya ya, membaca dengan betul, tidak hanya membaca, misalnya membaca satu buku yang bagus dalam 2 minggu, dan itu ada goalnya, dan dalam 2 minggu itu tercapai ya, misalnya saja itu. By the way, saya juga harus mengingatkan ya, masyarakat di Indonesia ini minat membacanya itu sangat rendah. Padahal buku-buku atau apapun itu, research ya, semua itu kan harus dibaca gitu loh, untuk supaya kita mengerti dan menambah ilmu, dan juga untuk mencapai pencapaian itu
ya, untuk mencapai achievement itu. Jadi saran untuk membaca sih harus ditingkatkan, dan mem, uh, minat membaca itu harus dipupuk dari kecil, ya, dari bayi bisa. Saya mengajarkan early childhood, ya, berarti itu saya mengajar dari bayi-bayi membaca buku, ya, buku yang physical, buku itu saya selalu terapkan, dan kalau bisa diterapkan itu di rumah, oh itu sangat-sangat baik, ya, karena membaca itu kan salah satu kegiatan yang tidak pernah pudar dari zaman dahulu, ya, semenjak ada buku itu kan, ya, dan itu untuk menambah eh, pengetahuan kita juga kan, itu jadi berarti ada positif benefitnya, ya. Terus juga kita harus membangun apa purpose itu, ya, sense of purpose. Tujuan itu harus diperkuat. Kita harus tahu apa tujuannya kita, dan juga kalau terlalu jauh misalnya kita bisa potong dengan tujuan yang pendek-pendek dulu, baru nanti tujuan yang lebih jauh lagi. Tapi itu harus terus ada. Itu seperti apa, jalan, ya, seperti jalan yang kalau kita menuju ke suatu puncak suatu gunung, kita harus ada kira-kiranya dulu. Kira-kira kita sudah harus melalui path yang mana, jalan yang mana, gitu loh. Walaupun itu susah dan jauh, tidak apa-apa. Kita mulai berjalan sedikit demi sedikit, gitu ya, dan tidak pernah berhenti dan capek. Dan juga apa ya, Richard Davidson ini beliau ini kan bekerja dekat dengan His Holiness Dalai Lama ini, yang mengajarkan kasih sayang, ya, kasih sayang dan juga kebahagiaan. Jadi otomatis beliau juga percaya, dan itu sudah dibuktikan sih dengan sains, kalau misalnya kita dapat uh, membawa kasih sayang dan cinta itu dalam diri kita dan kita bagikan dengan orang lain atau orang sekitar kita, itu akan membantu mencapai mindfulness, dan tentunya itu mungkin akan lebih mudah lagi untuk mencapainya, ya. Kemudian yang selanjutnya yang memang susah sekali itu harus mengurangi stres, ya. Stres ini kan saya sudah membahas juga kalau stres itu ada 3 macam. Ada negative stress yang itu merugikan kita, ada stres yang masih bisa ditoleransi, ya, yang kita masih bisa lalui, dan ada positive stress. Nah, positive stress ini yang kita harus gunakan, ya. Jadi kita mengurangi stres yang negatif tadi, dan juga stres yang bisa ditoleransi itu, tapi kita meningkatkan positif stres. Stres yang kita perlukan waktu kita dikejar-kejar deadline untuk sesuatu, untuk mengejar deadline, misalnya klien menghendaki itu selesai dalam tanggal sesuatu hari, ya, kita mengejar, atau untuk anak-anak di sekolah itu mengejar deadline assignment, ya, tugas-tugas sekolah seperti itu. Jadi kan katanya kalau dipacu dengan deadline itu orang menjadi bersemangat, jadi ide-idenya muncul. Nah, seperti itu kita tingkatkan itu, tapi kurangi yang negatifnya, yang bukan-bukan, yang tidak perlu, ya. Bagaimana itu, ya, kita praktekkan dengan tadi, dengan filtering mind tadi, ya, mana yang tidak perlu, prakteknya yang seperti tadi negative talk, apa yang tidak perlu kita pikirkan, ya, biarkan lewat, tapi kita fokus pada apa yang harus kita kerjakan. Dan juga
kita harus merespon apapun itu, kejadian, pertanyaan orang, ataupun cara kita berhubungan dengan orang, itu merespon dengan dipikirkan dahulu, ya. Jangan merespon dengan impulsif. Impulsif itu tanpa dipikirkan. Orang bertanya sesuatu, dijawab begitu saja tanpa dipikirkan dulu buruk baiknya. Jadi kita harus pause, kita harus bisa stop ya, terus pikirkan dulu apa dampaknya kepada orang lain. Ya, semua respon kita itu dalam perbuatan ataupun dalam kata-kata. Ya. Dan juga selanjutnya kita juga fokus kepada apa yang kita punya dan berterima kasih daripada focusing kepada apa yang tidak kita punya. Ya, itu tidak akan ada habis-habisnya karena setiap kali kita menginginkan sesuatu, menginginkan ini itu yang tidak kita punya, dan kalau menginginkan sesuatu nanti maksudnya mendapatkan, dicapai, nanti akan ada inginan yang lain lagi. Ya, itu kan tidak ada habis-habisnya. Dan ini ada hubungannya dengan mencapai kebahagiaan. Kalau tidak mencapai apa yang kita mau kan tidak bahagia terus, ya. Sedangkan kalau kita berbahagia, kita dapat berbahagia dengan apa yang kita punya dan berterima kasih. Itu saja. Ya, simple ya, tapi sangat susah dipraktekkan itu. Selanjutnya kita harus self care. Kita harus merawat diri kita, merawat tubuh secara biologis ya, jadi kalau kita merasa sakit, kalau apa, kita harus obati, dan juga jiwa kita. Ya, kita harus selalu mawas diri ya. Kita dengarkan apa kata tubuh kita. Kalau ada sakit di sini atau apa itu didengarkan dan kita react on that ya, kita berbuat sesuatu untuk memperbaiki. Demikian juga dengan pikiran kita juga harus memilih-milih pikiran mana yang harus kita pikirkan, yang tadi itu, yang bukan yang negatif tapi yang positif, karena itu demi merawat tubuh kita dan jiwa kita, ya. Dan juga kita mengakui ada perbedaan. Ya, perbedaan itu ada di mana-mana ya. Negara kita kan itu kan salah satu dari simbol negara kita ya, kan berbeda-beda tapi satu. Jadi kita mengakui kalau ada perbedaan, dan kadang-kadang kita berbeda pendapat dengan orang di sekitar kita, atau kadang-kadang orang yang dekat dengan kita berbeda pendapat. Tapi kita dapat berpikir melangkahi itu dan lebih berfokus kepada tujuan. Ya, jadi kalau kita mempunyai tujuan yang satu dengan orang yang mempunyai pendapat yang berbeda dengan kita, tapi kita tidak berfokus kepada perbedaannya, tapi kita berfokus kepada tujuannya yang sama itu. Ya, itu lebih tentu saja lebih bermanfaat, dan itu susah sekali. Ya, biasanya kalau perbedaan itu memicu persengketaan atau debat ya, dan itu biasa saja. Kalau kita fokus kita kepada tujuan akhir, itu perbedaan itu tidak akan menggoyahkan tujuan kita. Dan kemudian juga seperti yang saya pernah singgung, keberhasilan seseorang dalam mengarungi hidup ini secara positif itu tergantung juga dengan bagaimana orang tersebut berhubungan dengan dunia luar. Ya, dengan bukan hanya dunia luar tapi alam semesta. Dengan alam, dengan semua yang ada di sekitar ini ya, yang kadang-kadang berhubungan langsung dengan kita atau tidak. Ya, jadi koneksi kita dengan
alam semesta ini ada andilnya, uh, deng- ada andilnya dalam bagaimana kita dapat berhasil mengarungi kehidupan secara positif, ya. Dan saya mau mengingatkan lagi kalau kita berpikir secara logik, ya, berpikir secara logik apa adanya, tapi disertai dengan hati dan kasih sayang, eh, itu akan lebih memudahkan hidup, lebih ringan hidup, ya. Em, yang lain juga yang terakhir yang saya ingin bicarakan juga ini mengenai empathy dan compassion. Empathy kan empati, ya. Kalau compassion yang seperti saya bilang itu kasih sayang, ya. Kadang-kadang untuk berempati, ya, berempati untuk orang lain itu melelahkan. Melelahkan karena kita berusaha berada di tempat orang tersebut. Ya, kalau orang tersebut sedang bersedih, bersusah payah, itu kita berusaha menempatkan diri kita di sana. Itu melelahkan kita. One day, ya, kalau kita terlalu banyak itu berempati, itu juga akan melelahkan. Tapi ada solusinya. Kalau kita compassion atau kita mempunyai kasih sayang yang tidak ada hentinya, ya, berkasih sayang, itu tidak ada lelahnya. Jadi kalau kita berbuat berdasarkan kasih sayang dan tidak hanya dengan empati, itu akan lebih last long, ya, lebih bertahan, ya. So, dan juga yang terakhir saya membaca buku juga dari Dr. Eckhart Tolle, The Power of Now. Yang menarik dari buku ini itu saya mengambil kesimpulannya itu kalau physical body kita, ya, tubuh kita itu akan hilang, exhausted, ya, dari tahap ke tahap. Misalnya dari bayi ke anak yang sudah bisa jalan, berarti tubuh bayi itu sudah tidak ada, kan. Yang ada itu tubuh anak yang sudah bisa jalan misalnya. Kemudian dari situ ke anak yang lebih besar, ke remaja. Jadi tubuh anak yang kecil itu sudah tidak ada. Adanya tubuh yang anak remaja misalnya. Terus sampai mereka tua. Jadi physical bodinya itu menghilang terus, kan. Itu tidak membuat jiwa kita itu hilang. Karena jiwa kita itu mulai dari bayi berkembang terus, tapi berkesinambungan sampai kita tua. Dan mungkin dalam agama juga diajarkan itu terus, ya, bersambung terus sampai ke alam sana yang lebih eternal, ya, yang lebih abadi. Jadi kalau jiwa itu terus, tapi tubuh kita itu akan menghilang, ya, tubuh itu akan terus berganti. Sedangkan jiwa kita itu tidak berganti, tapi terus meningkat sampai ke alam abadi. Dan karena itu kita harus akui itu. Kalau jiwa kita berkesinambungan. Jadi kita tidak khawatir dengan secara fisiknya, secara tubuh kita. Tentu kita harus rawat, ya, seperti yang saya bilang harus kita rawat. Kita kalau sakit kita obati, ya, semuanya. Tapi kita tidak
khawatir karena jiwa kita tetap terus ada dan abadi. Ya. Oke, so buku dari Dr. Eckhart Tolle itu sangat dalam sekali, yang ya saya ambil kulitnya saja. Dan kalau tertarik, itu judulnya The Power of Now. Ya, itu buku yang sulit untuk dicerna ya. Karena membicarakan yang begitu mendalam mengenai filosofi dan lebih lagi spiritual ya. So, mudah-mudahan yang video yang ini akan berguna. Silahkan juga men-share ya, berbagi dengan yang membutuhkan, dan juga kita tetap bersemangat ya, walaupun masih di dalam suasana pandemi yang kadang-kadang meresahkan ini ya. Apalagi kalau kita mendengar berita kalau kasusnya itu meningkat terus ya. Dengan kita mindful atau kita sadar dan kita merawat diri kita, ya, merawat secara physically dan juga mentally, dan juga kita merawat jiwa kita, merawat kontrolnya, ya, mengontrol diri kita, apa yang harus kita khawatirkan, karena kekhawatiran itu banyak sekali belum tentu terjadi. Jadi kita harus memilah-milah mana yang harus kita pikirkan ke depan, mana yang harus kita pikirkan sekarang, dan juga jadi fokus kita itu dibetulkan ya, kemana itu arahnya. Dan kita juga kalau sakit, kalau misalnya sedih, ya kita rasakan itu, ya kita akui, dan kita bangun kembali, dan kita coba kembali untuk melalui kehidupan ini ya. Mudah-mudahan pandemi ini akan cepat berlalu, dan juga semua tetap diberikan kesehatan ya, akan untuk melalui semua ini. Okay, so again, love yourself so you can share your love with others. Take care of yourself, forgive yourself. If you made a mistake, forgive yourself, and you promise to do better. Okay, and be mindful. Be mindful of yourself and your surrounding. And hopefully this video will help you on. Okay? Terima kasih.